Shalom Romo, Bruder, Frater, dan teman-teman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi kita di rangkaian acara LRP Modul 3, Damai Sejati dalam Persahabatan dengan Yesus. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga kita semua sehat dan sukacita selalu. Terima kasih lope-lopenya. Tadi kami sempat ada pertemuan perkenalan dan kami semua semangat, antusias, dan nggak sabaran untuk memulai acara LRP hari pertama. Nggak berasa ya, ternyata besok itu kita sudah mulai hari pertama. Dan pertemuan kali ini kita akan dibantu oleh Kak Susan Makmur yang akan memaparkan Pungta 1, Yesus Sahabat bagi seluruh ciptaan. Namun sebelum kita mulai, baiklah bila kita buka dengan doa yang akan dibawakan oleh Kak Mika. Silakan Kak Mika. Terima kasih Katrina. Romo, Bruder, Frater, serta teman-teman seperjalanan yang terkasih, marilah kita saat ini bersatu dalam doa untuk memulai acara kita pada sore hari ini. Doa yang saya akan nanti bawakan adalah saya ambil dari buklet doa tahun 2020 Sulaman Tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kesetiaan pada api cinta yang dibawa Yesus ke dunia membakar seluruh diri kita dan menuntut kita untuk selalu merenungkan Tuhan. Itulah sebabnya ya Yesus, dalam cinta kami padamu, kami semata-mata hanyalah ingin agar Engkau hadir pada kami dalam setiap saat hidup kami. Kami ingin melupakan diri kami, dan di depan hadirat-Mu ya Yesus, kami memberikan diri kami dalam kesunyian. Di hadapan kedamaian yang terdalam dari keabadian-Mu, berkenanlah Engkau menyembunyikan kami dalam diri-Mu, hingga selagi kami masih hidup di dunia ini, kami dapat hidup seakan-akan kami telah berada di surga dalam pelukan cinta-Mu dan damai-Mu yang tiada batasnya. Tak harus kami mencari-Mu di luar diri kami untuk menjadi satu dengan-Mu. Kami hanya perlu untuk menyembunyikan diri kami dalam hati kami, untuk melepaskan diri kami selamanya dalam diri-Mu yang ilahi dan abadi. Bantulah kami ya Yesus untuk mendengarkan yang Kau inginkan, untuk merasakan Engkau berjalan dan tinggal pada kami. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Mika. Seperti tadi yang sudah disampaikan, Pungta pertama akan dibawakan oleh Kak Susan Makmur. Sore Kak Susan. Sore, Mbak Rina. Saya yakin semuanya udah pada kenal Kak Susan ini. Apakah masih perlu diperkenalkan? Ya, Kak Susan yang sudah cukup sering menulis artikel di majalah dan juga beliau yang menjadi penyelia bahasa di buku yang akan kita pakai ini. Latihan Rohani Pemula Damai Sejati dalam Persahabatan dengan Yesus. Nanti setelah Kak Susan memaparkan pungta pertama, kita punya kesempatan untuk tanya jawab dengan beliau apa saja misalnya hal-hal yang kita masih belum pahami. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita menyimak pemaparan Kak Susan. Silakan Kak Susan. Terima kasih
dari Rina untuk perkenalan dah. Ya sampai sudah lama tidak ketemu juga kita. Selamat sore Romo, Brother, teman-teman semuanya. Salam jumpa kembali. Senang sekali bisa bertemu lagi pada saat ini dan saya juga sangat berterima kasih boleh membawakan punta pertama ya. Rasanya gembira sekali kita memasuki LRP yang modul ketiga gitu ya, persahabatan dengan Yesus. Ini rasanya menggembirakan, jadi saya juga gembira membawakannya. Saya izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, oke. Oke, kita akan masuk damai sejati dalam persahabatan dengan Yesus. Pungta pertama ini judulnya adalah yang minggu pertama ya, Yesus sahabat bagi seluruh ciptaan. Nah, kalau teman-teman juga sempat melihat kalau di buku ya, kalau yang ataupun di yang soft file atau di buku itu kalau pada saat bahan pertamanya itu ada ayatnya gitu ya, dan saya mengambil ayat ini untuk halaman pertama dari PPT ini gitu ya. Jadi inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat-ayat ini bagus semua deh menurut saya. Lalu semuanya itu rasanya bermakna ya. Jadi kalau teman-teman bisa sempat untuk merenungkannya satu-satu itu rasanya sangat dalam dan bermakna. Tapi yang hari ini saya ingin menceritakan yang tentang bait yang kedua ya, yang di sini. Karena sangat kebetulan sekali pada saat menyiapkan pungta ini, lalu tiba-tiba pas malam sebelumnya itu, malam sebelumnya itu ceritanya itu kan di di keluarga kami. Jadi em, kalau lagi malam-malam itu suka membaca kitab suci bareng kayak gitu ya, terutama Amsal gara-gara anak saya yang pertama itu kayaknya nampaknya kan sudah kelas 3 SMA, jadi akan segera untuk mungkin akan pergi merantau gitu ya kali ya kalau setelah lulus SMA ini. Jadi kayak waktunya akan dekat. Jadi saya akan agak-agak cemas juga, aduh gimana ini ya anak saya gitu ya. Jadi dan nggak mungkin juga kayak dalam waktu singkat saya bisa memasukkan semua nasihat dan segala macamnya gitu. Apakah dia akan ingat apa enggak? Jadinya akhirnya kami memutuskan, kayak saya berdoa. Jadi kita memutuskan untuk membaca Amsal. Jadi menyelesaikan Amsal itu kita baca setiap malam kurang lebih sekitar 10 ayat lah, kurang lebih rata-rata sekitar 10 ayat setiap malam. Lalu akhirnya saya tuh biasanya ngeprintin stiker gitu loh. Saya ambil dari Pinterest. Jadi kebetulan saya dapatlah ini stiker ini saya printin lalu saya potong satu-satu ya. Jadi satu-satu per gambar-gambar dengan ayatnya itu. Jadi fruit of spirit of love gitu ya. Jadi lalu saya bagikan ke anak-anak, ayo ayo silakan ambil gitu. Kalian mau yang mana? Nanti sisanya kasih mama. Jadi yang makanan-makanan dan minuman ya habis duluan. Jadi mamanya tinggal dapat rumahnya, ting gitu. Jadi yang ini habis duluan sama mereka. Lalu sangat kebetulan jadi saya tempelkanlah itu di dalam buku diary-nya itu ya, dalam buku jurnal kami menulis itu. Lalu kebetulan pas banget ternyata ayatnya itu greater love has no one this that someone lay down his life for his friend. Lalu entah kenapa kok jadi teng mudeng gitu ya. Jadi kayaknya ini kok sama dengan eh, yang ayat yang saya akan siapkan ini untuk pungta gitu. Lalu entah kenapa akhirnya baru ngerasa ya, karena mungkin juga gambarnya rumah ya. Jadi akhirnya baru ngerasa, oh ya, kalau menyerahkan nyawa itu istilahnya kalau dalam gradasi ya, tingkat paling akhir itu yang menyerahkan nyawa gitu loh. Tapi sepanjang dari tingkat paling akhir menyerahkan nyawa itu sampai ke light-nya gitu ya. Jadi gradasi dari yang paling beratnya itu, yang paling ringannya itu ternyata banyak sekali dialami dalam proses kami di rumah gitu loh. Jadi kan kebetulan tadi pagi-paginya itu sebelum lagi nyiapin pungta itu kan mbak kami nggak datang gitu ya, bantunya nggak datang, jadi kan ribet banget. Lalu kayak Robinnya itu sudah siap-siap mau ke kantor gitu kan. Lalu saya minta tolong, kok tolong buangin sampah dong. Lalu
oh ternyata dia mau dibuntuin. Lalu saya pikir, oh ya, sebenarnya banyak hal yang ketika dia harusnya mau ngapain, lalu meletakkan kenyamanannya ya diletakkan, lalu akhirnya membantu saya. Lalu kayak anak-anak juga, mmm, saya tuh kadang-kadang juga udah ngantuk banget gitu ya. Jadi pernah satu kali peristiwa saya tuh udah ngantuk banget, udah capek, ngantuk, dan saya udah di bawah selimut, lalu tiba-tiba dia kucuk-kucuk datang, "Ma, saya nggak enak badan," lalu tiba-tiba muntah. Wah, gitu loh. Saya udah ngantuk banget dan udah di dalam selimut, lalu, oh ya dia muntah lagi kan, oke, ya udah kita beresin muntahannya, lalu cari obat, lalu, mmm, gosokin badannya gitu ya, dengan kutus-kutus gitu ya. Sekarang Sangat-Sangat mereknya. Lalu kemudian ingatan-ingatan itu muncul, oh ya ternyata, banyak hal gitu ya, mungkin untuk sampai ke sisi paling beratnya itu menyerahkan nyawa, tapi sepanjang perjalanan itu ya, dalam sepanjang gradasi itu kalau ditarik, begitu banyak momen-momen kecilnya itu loh. Jadinya, dari kalau memang paling beratnya itu adalah menyerahkan nyawa, tapi masalah ketidaknyamanan itu juga sesuatu hal yang saya pikir adalah gradasi dari melepaskan satu hal yang kita paling beratnya itu, lalu paling ringannya mungkin kenyamanan itu ya yang harus dilepaskan. Dan sementara itu pun juga nggak mudah juga ternyata walaupun pada itu gradasinya itu udah ringan gitu ya, ternyata nggak juga mudah gitu loh. Kadang-kadang ada juga satu pengalaman ketika ternyata hal-hal kecil dan sepele malah bisa jadi tarik urat gitu loh. "Ayo masalah siapa cuci piring?" Oh bisa berantem dulu. Masalah apa? Itu kan padahal sesuatu yang lebih ringan, jauh lebih ringan dibandingkan nyawa ya. Jadi kayaknya juga di dalam sepanjang gradasi ini rasanya tuh juga banyak banyak roh jahatnya juga berperan ya, supaya mencegah ini jangan sampai terjadi ya. Padahal ini sudah suatu gradasi yang paling ringan, tapi itu juga berusaha dihambat gitu loh. Jadinya saya merasa, oh ya, inilah yang mau ditemukan di dalam perjalanan ini. Perjalanan-perjalanan satu sederhana ya, pengalaman-pengalaman sederhana, tapi justru yang biasa itu ya, tapi kemudian mengubah hidup ya. Jadi ada hal-hal yang haru rasanya di dalam itu, yang hal-hal ringan yang itu terjadi. Saya ingat satu peristiwa, waktu itu anak saya masih kecil gitu ya, jadi yang Huarin itu masih TK, Eona belum sekolah. Huarin itu waktu itu takut semut ternyata. Jadi waktu kecil itu dia agak takut semut. Jadi sekali waktu dia lupa tasnya itu ada permennya, jadi semutan. Lalu saya bilang, tak ambil tas itu taruh di depan." Jadi dekat ya, jadi cuma cuma dekat ya dari kamar ke depan itu cuma dekat gitu loh. Jadi saya bilang, "Taruh tasnya, cuma taruh ke depan." Tapi ternyata dia sangat takut, lalu saya bilang, "Oh ya, taruh aja," gitu loh. Tapi dia nggak mau, sangat takut. Lalu Eona yang ngambil. Eona ambil tas itu, lalu dia yang taruhkan ke depan. Lalu sampai Farin itu kayak terharu banget, langsung dia peluk Eona tuh, "Eona terima kasih," gitu. Padahal Eona masih kecil dan dia pikir, "Ah, biasa aja," gitu kan. Itu kan kayak ringan banget gitu. Tapi saya pikir itulah hal-hal yang maksudnya memori yang teringat, hal-hal yang sangat sederhana gitu ya, tapi akhirnya terjadi satu persahabatan kayak gitu. Itu yang dan saya pikir pengalaman-pengalaman itulah yang bisa teman-teman juga mungkin temukan ketika mungkin satu mengingat-ingat ada pengalaman-pengalaman yang sederhana, kadang-kadang kita agak-agak jengkel atau gimana, tapi ketika dilakukan dan ternyata itu yang menyebabkan akhirnya semua jadi berjalan dan mengubah hidup. Terkait persahabatan itu yang ingin saya teringat gitu ya untuk memulai untuk mengolah ini. Oke, kita akan mulai masuk ke dalam pungta kita. Kita akan bahan retret kita untuk peta ini adalah peta minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu adalah yang pertama yang akan kita bahas dalam minggu ini adalah Yesus sahabat bagi seluruh ciptaan. Kemudian nanti yang kedua itu bedanya itu sama ya, Yesus sahabat, tapi bedanya itu adalah yang kedua itu adalah sepanjang hari, yang ketiga setiap saat, yang keempat sepanjang hidup. Oke. Nah, kemudian minggu pertama Yesus sahabat bagi seluruh ciptaan. Nah, nanti yang hari Senin ini saya akan membedakan ini ya, yang agak saya dalamin itu kan jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, lalu Minggu, itu kita akan melakukan latihan doa dengan pola yang sama. Sementara Jumat dan Sabtu itu latihannya, strukturnya berbeda. Yang Jumat itu kita akan melakukan kontemplasi penjelmaan yang dari latihan rohani buku hijau ya, yang dari teks asli dari Santo Ignatius. Dan sementara Sabtu itu bahannya tetap seperti biasa yang pernah kita olah adalah eksamen kesadaran. Nah, perbedaan-perbedaan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu itu saya biru-birukan ya. Jadi kita akan mengarahkan hatinya itu akan ada secara khusus agak berbeda-beda gitu ya. Senin kita akan mengarahkan hati itu kepada Roh Kudus menaungi semua ciptaan. Nanti Selasa kita lebih mengarahkan hati kepada Bapa.
memberi hidup pada dunia. Kemudian Rabu kepada putra, lahir sebagai Homo sapien. Kemudian Kamis, aku dilahirkan sebagai cipta Allah. Jadi lebih ngucut ya dari Roh Kudus, Bapa, Putra, dan aku. Kemudian Minggu, aku mendambakan relasi ilahi. Teman-teman, sebisanya ini didoakan sebelum misa Ekaristi. Jadi teman-teman silahkan mengatur waktunya ya. Mungkin juga teman-teman mungkin ada yang ke gerejanya hari Sabtu. Jadi silahkan mungkin teman-teman bisa mengatur waktunya. Sebaiknya doa ini dilakukan sebelum misa Ekaristi. Jadi ketika nanti pada hari Minggu itu kita akan mengumpulkan 4 simbol, nanti ada satu simbol yang dibawa, bisa teman-teman bawa pada saat misa Ekaristi. Jadi idealnya seperti itu, tapi nanti waktunya teman-teman silahkan teman-teman mengaturnya. Nah, kemudian sedikit saya kemarin sempat sudah disounding oleh Romo Marwan, ada 3 tahap doa, mungkin jadi saya buatkan ke sini aja biar agak jelas nanti untuk ke dalamnya. Jadi kembali 3 tahap doa Ignatian itu preparasi, aksi, dan refleksi. Jadi jangan lupa 3-3 ini dilakukan, terutama untuk preparasi karena kita akan banyak melakukan doa kontemplasi. Jadi preparasi ini sangat penting supaya memiliki satu gambaran ya untuk masuk. Kalau enggak, mungkin kalau kita masih mikir-mikir dulu, baca dulu, itu tidak cukup waktunya. Misalnya kita siapkan 40 menit, lalu kita masih mau preparasi pada saat itu, mungkin akan tidak siap biasanya. Tidak muncul gambarannya itu di dalam doa, itu agak lebih susah. Tapi jika teman-teman sudah membaca dulu dan sungguh menyiapkan doanya itu malam sebelumnya, itu akan lebih mudah untuk masuk ke dalam kontemplasi. Jadi juga silahkan dituliskan untuk preparasi ini di dalam buku pengalaman mendengar. Jadi mungkin judulnya atau apa yang teman-teman bisa persiapkan atau kira-kira silahkan dituliskan. Kemudian aksi itu yang kita akan lakukan di dalam buku ini ya. Jadi yang kita lakukan di minggu 1, yang seperti yang kita soft copy itulah aksi yang akan kita laksanakan. Jadi silahkan sudah menentukan waktu, tempat, dan bahannya sudah teman-teman luangkan waktunya kapan. Jadi udah janjian dulu ya, buat janjian dengan Tuhan. Tuhan besok kita ketemu jam segini ya, gitu loh. Jadi kayak kita dating lah ya, kayak kita juga janjian kayak bioskop kan ada jamnya, jangan terlambat. Silahkan diatur sendiri waktunya. Lalu siapkan kira-kira untuk doa itu, silahkan untuk 40 menit. Jadi doa nanti ingat adalah relasi di mana kita merasa nyaman, aman, terbuka, dan percaya untuk bercakap-cakap dengan Tuhan seperti seseorang yang bercakap-cakap dengan sahabatnya ya. Jadi rasakanlah dia sebagai sahabatnya dari teman-teman semua. Kemudian setelah doa, setelah aksi dilakukan, kemudian kita silahkan ambil waktu untuk refleksi, jadi dilakukan setelah aksi. Coba mengingat-ingat kembali apa yang terjadi di dalam doa tadi. Cermati batin, perasaan-perasaan yang muncul, gembira, galau, sedih, atau pikiran-pikiran apa yang tiba-tiba terbentik, kerinduan-kerinduan apa, tiba-tiba ada pengen apa, atau niat apa yang muncul dalam doa, silahkan dicermati perasaan batin, gerakannya, golakannya. Kemudian proses dan hasil dari aksi dan refleksi ini dituliskan di dalam buku pengalaman mendengar. Nah, ini adalah kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, jadi struktur aksi ya. Jadi struktur yang langkah kedua yang akan kita lakukan minggu pertama itu jadi ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu ya. Jadi ada 5. Kalau untuk yang modul ketiga ini ada 5. Itu akan sama sepanjang minggu. Jadi langkah 1, 2, 3, 4, dan 5 ini akan sama. Langkah pertama persiapan, kedua doa pembuka, ketiga dambaan, 4 pokok doa, dan yang kelima percakapan melibatkan panca indera. Nanti untuk yang minggu ini, untuk teks kitab sucinya itu dibaca pada saat persiapan. Kemudian silakan doa pembuka dan dambaan. Juga persiapan ini siapkan batin ya, jangan lupa. Jadi kita siapkan dulu, batinnya ditenangkan dulu. Kita masuk dengan sikap tenang, hormat gitu ya. Masuk lalu rasakan kegembiraan bertemu dengan seorang sahabat kayak gitu ya, gimana perasaan yang gembira ketemu dengan sahabat atau apapun lah perasaan teman-teman pada saat itu, silahkan dirasakan dan ya berjalanlah bersama teman ya, bersama Yesus. Nah, kemudian setelah itu, nah langkah keempat pokok doa ini agak berbeda dengan bahan-bahan materi kita di modul 1 ataupun modul 2. Di sini kita akan bagi dalam 2 langkah. Di situ ya, kalau di buku akan dia sebutkan 3 langkah karena percakapan melibatkan panca indera disebutkan sebagai langkah ketiga. Kalau ini berarti kita pisahkan.
Jadi percakapan melibatkan panca indera itu kita masukkan sebagai percakapan di langkah kelima. Kemudian yang langkah keempat ini jadinya ada 2 langkah yang akan teman-teman lakukan. Pertama, visi. Kemudian baru hubungan-hubungan. Visi ini cara berdoanya itu secara kontemplasi. Jadi teman-teman akan membayangkan. Jadi silakan membaca teks kitab sucinya, kemudian membayangkan dalam angan-angan. Jadi bayangkan detail ya, tempat, waktu, suara, orang, dan kehidupan apa yang teman-teman bayangkan. Dan ketika sudah mendoakan kepada Tuhan, percaya kan kita sudah doa, udah siapin apa yang teman-teman sudah siapkan, lalu lihat sajalah apa yang terjadi di sana, apa yang terlihat, apa yang kedengaran, apa yang apa, udah siapkan kan kita udah memasrahkan diri kepada Tuhan, silakan masuki saja. Tidak perlu sangat paham, jadi di sini akan karena tentang penciptaan ya, jadi mungkin agak-agak ilmiah atau apa, jadi di sini sudah dituliskan tidak perlu terlalu sangat paham tentang pengetahuan ilmiah, ikuti aja kira-kira. Lalu nggak usah risau, apakah ini cara saya sudah benar atau enggak. Cukup bayangkan secara bebas, sesuai caraku sendiri. Nah ini enak juga ya. Bayangkan secara bebas, sesuai caraku sendiri. Jadi silakan teman-teman, imajinasikan saja. Tapi ini memang perlu membayangkan. Kemudian step kedua, setelah teman-teman membayangkan, yang kedua adalah step keduanya adalah hubungan-hubungan ya. Jadi ini untuk minggu ini aja, nanti minggu depan udah beda lagi. Untuk minggu ini hubungan-hubungan itu cara berdoanya adalah dengan doa konsiderasi. Kalau untuk misalnya teman-teman masih bingung konsiderasi itu apa ya, nanti teman-teman bisa melihat di buku LRP hijau itu. Jadi di bagian belakang buku hijau LRP yang Santo Ignatius itu ada tentang 3 cara doa kitab suci ya, misalnya kalau mau detailnya gitu ya, cara berdoa kitab suci itu dia halaman 247 gitu ya, di buku hijau ini. Jadi ada cara ketiga konsiderasi, jadi lebih lengkap kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut. Jadi konsiderasi menimbang-nimbang makna, perbandingan-perbandingan, cita rasa, dan hiburan rohani. Jadi kita banyak menimbang-nimbang. Menimbang-nimbang hubungan yang timbul dari visi di atas. Dan aku memikirkan dan meneliti hubunganku dengan visi tersebut. Jadi melihat di bagian mana dalam visi itu aku berada, aku posisinya di mana. Lalu bagaimana visi itu membuat hidupku berbeda. Jadi ya, kalau saya tuh gampangnya itu tuh membayangkan ya, waktu saya lagi buat Pungta ini tuh saya membayangkan misalnya visi itu mungkin satu gambaran ya, waktu itu saya sedang lagi ada masalah dengan Mbak gitu ya. Jadi saya bayangkan nih Mbaknya nggak masuk, saya sudah punya satu visi tertentu nih Mbaknya nggak masuk. Lalu saya sudah punya konsep. Lalu tiba-tiba Mbaknya tuh ngomong, "Oh ya Mbak, oh ya Bu, ada kejadian ini," gitu. Lalu ketika saya membayangkan, oh ya ternyata dia mengalami satu kemalangan, ada kecelakaan kayak gitu ya, ada kecelakaan. Lalu saya membayangkan, oh ya dia susah juga ya. Jadi akhirnya yang tadinya saya sudah mau marah, akhirnya setelah menimbang-nimbang, oh ya dia kesusahan juga ya. Udahlah, akhirnya saya berubah jadinya. Dari saya mau marah, akhirnya malah membantu kayak gitu ya, istilahnya kayak gitu. Jadi tiba-tiba jadi berubah tindakan saya karena saya menimbang-nimbang. Jadi tadi padahalnya saya punya pandangannya beda, tapi begitu mengetahui hal yang lain, akhirnya saya menimbang-nimbang, oh ya ternyata ada ini. Ya akhirnya ya saya akhirnya ternyata mengambil tindakan yang berbeda. Jadi bisa juga nanti teman-teman ketika memandang apa, tapi mungkin selama ini kita mengetahuinya apa, lalu setelah kita memandang visi ini, lalu kita menimbang-nimbang, sebenarnya bagaimana sih aku di mana? Kemudian kita masuk ke langkah kelima, percakapan melibatkan panca indera, jadi berbicara kepada Allah seperti dengan seorang sahabat. Nah, di sini kita menggunakan benda-benda ya, jadi menyimbolkan inti doa. Simbol tersebut sebelum aku gunakan, aku berkati dulu gitu ya. Jadi aku berkati, lalu pegang simbol itu saat bercakap-cakap dengan Yesus. Nanti untuk simbol ini, jadi nanti akan Senin sampai Kamis ada 4 simbol. Kemudian yang hari Minggunya itu 4 simbol itu kita kumpulkan kembali. Kita melihat perkembangan rahmat. Jadi kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu bisa beda-beda. Jadi kita bisa lihat bagaimana perkembangan makna-makna yang kita dapat ketika kita mengumpulkan 4 simbol tersebut. Setiap minggu kita membawa satu simbol dan minggu pertama ini nanti yang akan kita bawa adalah air. Ini disebut air penciptaan. Kemudian di sini ada petunjuk. Petunjuknya ini ada Senin Selasa, jadi saya buatkan supaya agak terlihat ya perbedaan-perbedaannya gitu ya. Jadi langkah persiapan itu nanti setelah kan kita doanya masing-masing kepada Roh Kudus kayak gitu ya, Bapa, Yesus, Sang Pencipta gitu kan. Lalu di sini itu yang akan teman-teman temukan nanti perbedaannya itu pada persiapan misalnya nanti aku menjangkarkan diriku dalam kalau Senin itu daya kreasi ilahi. Kalau Selasa kemurahan hati ilahi.
Hari Rabu, daya kemanusiaan ilahi. Kamis, daya kebaikan ilahi. Minggu, kekuatan relasi ilahi. Bagaimana cara menjangkarkannya ini? Jadi kira-kira aja. Jadi saya kan kayaknya Allah tuh kan kayak punya banyak banyak hal kayak gitu ya. Jadi merasakan jadi daya kreasi misalnya untuk Senin misalnya daya kreasi kayaknya oh Bapak menciptakan macam-macam gitu ya. Kalau kita melihat misalnya alam gitu ya. Pohon bentuknya bisa beda-beda, daunnya bisa beda-beda, dari buah yang durian sampai dari jamur atau di macam-macam dengan warna yang berbeda-beda. Mungkin itulah daya kreasi ilahi, lalu kita bisa mencecap-cecap di sana gitu ya. Itu semacam menjangkarkan. Kemudian langkah kedua, doa pembukanya itu yang tadi sempat disebutkan, kita mengarahkan hatinya itu ada yang Senin kita rasa-rasakan kepada Roh Kudus, kemudian kepada Bapa, Yesus, Sang Pencipta, lalu Minggu Yesus Tuhan langit dan bumi. Gimana tuh beda-bedanya teman-teman? Jalankan saja, dirasa-rasakan aja Roh Kudus gimana, Bapa gimana, Yesus gimana, dijalankan saja, dirasa-rasakan aja nanti. Nanti apapun yang teman-teman rasakan silahkan. Tidak ada benar atau salah juga, tapi silahkan teman-teman merasakan. Kemudian kalau misalnya nggak tahu juga bisa tanya ke Tuhannya, Tuhan bagaimana aku bisa membedakanmu? Bisa juga ditanyakan langsung ya. Kemudian langkah ketiga, dambaan. Nah, di sini kita akan mohon pengertian. Jadi mohon pengertian akan Senin Allah yang kreatif. Selasa Allah sang pemberi kehidupan. Rabu Allah yang menjadi manusia. Kamis pengertian personal tentang Allah. Minggu pengalaman akan relasi ilahi. Kemudian langkah keempat yang pokok doa. Nanti beda-bedanya itu kalau visinya itu kalau Senin tentang penciptaan alam semesta. Kemudian Selasa ini nanti ada bintang pertama tumbuh menjadi galaksi. Jadi ini tentang agak antariksa sedikit. Kemudian Rabu hutan Afrika dan manusia pertama gitu ya. Lalu Kamis tentang kelahiranku, Minggu asal-usul semua ciptaan di bumi. Nanti ikuti aja. Kemudian hubungan-hubungannya, perbedaan apa yang ditimbulkan oleh permenungan ini terhadap caraku menjalin relasi dengan, jadi setelah aku merenung melihat visi-visi di atas, apakah ada perbedaan yang timbul? Jadi dari caraku menjalin relasi dengan semesta, dengan semua makhluk hidup yang lain, kalau Selasa, hari Rabu dengan umat manusia, Kamis dengan diriku sendiri, aku menjalin relasi juga dengan diriku, kemudian Minggu dengan Sang Pencipta. Jadi teman-teman jadi dari hasil visi-visi itu jadi aku gimana nih saat ini kayak gitu ya. Apakah terjadi perbedaan pandangan jadinya saat ini gitu ya. Kemudian langkah kelima percakapan yang melibatkan panca indera itu ya. Senin itu nanti semangkuk air, tapi teman-teman nanti siapkan juga segelas air ya, karena nanti itu nanti di dalam teks itu akan dia suruh minum. Jadi silahkan semangkuk air untuk direnung-renungkan dan segelas air untuk diminum. Kemudian Selasa semangkuk tanah dari kebun, jadi ambil air jadi di depan, nanti akan kita agak gosok-gosok sedikit. Kemudian Rabu itu sebuah benda yang dimiliki dari kakek nenekku, jadi kira-kira aja mungkin ada benda kecil atau apa yang kenang-kenangan dari kakek nenekku. Kemudian cermin kecil, ini nanti kita akan menatap-natap gitu kali ya. Jadi silahkan teman-teman senyaman mungkin aja lah. Jadi nggak saklek-saklek banget, tapi senyaman teman-teman gimana. Kemudian Minggu 4 simbol di atas itu dikumpulkan, kita akan melihat membandingkan masing-masingnya. Kemudian di sini ada pertanyaan refleksi simbol. Jadi bagaimana aku dapat menggabungkan diri dalam counseling karya penciptaan Roh Kudus. Jadi setelah teman-teman membayangkan itu pada saat refleksi, silahkan teman-teman juga masuk ke dalam refleksi yang simbolnya ini. Jadi dengan melihat air itu, bagaimana aku dapat menggabungkan diri dalam karya penciptaan Roh Kudus gitu. Jadi teman-teman silahkan merenungkan pertanyaan ini. Apapun yang timbul, jawaban apapun silahkan nanti renungkan lalu dicatat aja. Kemudian kalau bingung juga nggak apa-apa. Kalau bingung tanya lagi Tuhan, Tuhan ini maksudnya apa ini saya kurang paham. Tanyakan saja. Nanti tiba-tiba dia yang akan kasih inspirasi. Lalu bagaimana yang Selasa, bagaimana aku dapat menggabungkan diri dalam karya Allah untuk merawat kehidupan. Kemudian bagaimana aku dapat menggabungkan diri dalam karya Allah melalui evolusi manusia. Kemudian bagaimana aku dapat, yang di bawah ini langsung nih, bagaimana aku dapat lebih baik mencerminkan siapa diriku. Pertanyaan yang refleksi simbol ini, teman-teman tidak akan menemukannya di dalam buku, karena ini akan teman-teman temukannya itu di dalam buku yang untuk fasilitator itu, yang untuk buku fasilitator ya, yang, nah itu ada bagian belakangnya, di situ akan teman-teman temukan pertanyaan refleksi simbol. Kemudian, nah untuk yang hari Jumat, jadi strukturasi yang hari Jumat itu kita akan masuk ke dalam kontemplasi penjelmaan.
petunjuk ya. Jadi untuk yang hari Jumat ini kita melihat dunia bersama Allah Tritunggal. Yang karena kepedulian mereka kepada manusia, Allah Tritunggal mengutus Sang Putra untuk menjadi manusia. Masuk ke dalam sejarah dunia yang rapuh demi menebus dan menyelamatkannya. Ada 2 teks yang nanti tersedia. Saya menggambarkannya di sini ada teks 1 dan teks 2. Teks yang pertama itu teks asli dari Santo Ignatius dari buku hijau dari latihan rohani 101, 109 sampai 109. Cuma agak dirapi-rapihin nih. Kalau di dalam buku ini agak dirapi-rapiin. Tapi semuanya itu dari teks asli. Kemudian teks yang kedua itu adalah teks adaptasi yang dibuat dari David Fleming dari buku Draw Me Into Your Friendship. Nah, di sini nanti akan ada 5 langkah doanya. Jadi akan agak dibuat lebih sederhana. Jadi seperti pola-pola kita sebelumnya ada 5 langkah doa. 5 langkah doa. Jadi ada persiapan, doa pembuka, dambaan, pokok doa, dan percakapan. Silakan teman-teman bisa baca dulu kedua teksnya. Yang mana kira-kira lebih nyaman, silakan dimasuki salah satu. Gitu. Kemudian kalau untuk yang teks asli silakan ikuti ya. Jadi dia ada di sini saya pisahkan ya. Jadi ada doa persiapan. Lalu yang kedua ada pendahuluan 1, pendahuluan 2, pendahuluan 3. Nanti silakan teman-teman telusuri di situ biasa saya agak apa maksudnya dituliskan nanti ada mengingat cerita, lalu membayangkan, lalu memohon kayak gitu ya. Jadi silakan teman-teman telusuri nanti. Nah, di sini saya apa maksudnya saya buat sedikit-sedikit biar ada gambaran gitu ya. Jadi ada refleksi-refleksi ya. Silakan nanti teman-teman telusuri. Kemudian ini adalah slide yang terakhir. Jadi ini adalah pembedaan roh singkat. Jadi dalam minggu ini silakan teman-teman menggunakan pembedaan roh singkat yang fokusnya di minggu pertama. Minggu pertama ini untuk pembedaan rohnya itu mengenali gerak yang membawa damai. Jadi itu adalah dari pedoman 1 dan 2-nya. Jadi di sini silakan teman-teman dapat membacanya ya. Jadi ciri khas Allah kayak gitu ya. Jadi dari pedoman 1, pedoman 2 itu teman-teman bisa temukan juga di buku latihan yang hijau. Fokus minggu ini belajar mengenali perbedaan antara gerak yang datang dari Allah. Jadi Allah memberi damai, sukacita, dan kelegaan. Kemudian gerak yang datang dari musuh. Musuh menebarkan kebingungan dan kesedihan. Nanti di sini ada pertanyaan panduan. Dalam minggu ini pengalaman doa atau peristiwa apa yang menghadirkan damai dan kegembiraan dalam di hatiku. Kemudian apakah saat-saat oh ya. Nanti di sini silakan teman-teman bisa lihat kalau di bukunya di halaman 42 ya. Kalau teman-teman sudah ada bukunya, lihatnya di halaman 42. Nanti itu akan lebih lengkap. Tapi kalau misalnya teman-teman yang jauh yang belum menerima bukunya, silakan melihatnya di Safai. Sudah, itu saja. Selamat memasuki persahabatan dengan Yesus. Terima kasih. Terima kasih banyak, Sudah. Susan. Terima kasih. Pemaparannya mantap sekali ya. Kita jadi semakin mantap untuk melangkah besok memulai hari pertama. Mari teman-teman kita berikan aplaus untuk Susan. Terima kasih. Thank you Susan. Dan sekarang bagi yang ingin bertanya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat chat atau raise hand mau tanya langsung. Mika. Iya, Mika. Silakan. Masih mute. Aku nggak nanya loh. Oh, sorry. Keren tadi raise hand. Saya udah deg-degan. Lega gitu. Iya, San. Untuk yang hari Minggu itu kan ada membawa semangkuk air ke dalam perayaan, membawa sedikit dari semangkuk air itu ya ke dalam perayaan Ekaristi, lalu dibawa ke bejana baptis. Ada saran bila tidak menemukan bejana baptis? Dan apakah yang dimasukkan itu air dari gereja atau air dari yang kita punya dari rumah? Nah itu waktu itu saya sudah bolak-balik juga tuh memahami itu. Tapi
kayaknya tuh beneran dari yang kita punya dimasukin ke sana gitu. Saya tuh mikir kok nggak kebalik ya dari sana masukin ke sini. Tapi nampaknya itu ya simbol kalau yang saya tangkap ya. Tapi nanti silakan dari Romo Marwan mungkin memperjelas ya. Yang saya tangkap itu waktu itu saya baliknya kenapa bukan dari sana dimasukin ke sini ya, tapi dari sini dimasukin ke sana kayak gitu. Lalu saya pikir oh ya mungkin kayak gitu ya. Jadi kita juga menggabungkan diri di dalam gereja seperti itu yang saya rasakan. Jadi waktu saya berusaha memahami kenapa kita dari kita gitu ya. Lalu yang saya tangkap itu yang dari kitanya gitu loh. Jadi ketika menemukan simbol ini, kita berperan di dalam gereja. Kita menjadi satu bagian dalam gereja. Jadi kita yang menyerahkan diri ke dalam gereja. Itu sih yang saya tangkap. Mungkin silakan kalau Romo mungkin menambahkan. Oke, dalam hal ini saya juga tidak lebih tahu ya. Eh, hmm, 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 hmm. Di halaman 54. Iya, halaman 75 juga ya. Aku menimbang-nimbang bagaimana air baptis menjadi simbol air cipta. Ya, karena ini saya kira kan kita membawa pengalaman doa kita ya, apa yang sudah kita doakan gitu ya. Karena kalau ngambil dari baptis itu kan masih belum terkait dengan pengalaman kita gitu. Aku pergi memberikan beberapa tetes ke dalam. Ya ini ada mungkin sedikit tantangannya itu siapa yang nambah-nambahi air di sana ya. Tetapi oke lah, ini tidak terlalu banyak. Tetapi eh, yang pasti ini kan air itu sudah kita doakan di rumah lalu kita menunjukkan tadi. Saya sih setuju dengan cara memahami Susan itu. Keterkaitan kita dengan air baptis di gereja itu sebagai kesatuan di sana. Nah, setelah itu kalau mau ada tambahan lagi, oke. Setelah kita taruh di sana lalu mau mengambil lagi untuk di rumah untuk ya kita percikan pada diri kita bisa juga saya kira itu. Silahkan saja. Tetapi oke ya dalam hal ini eh, mungkin supaya tidak apa ya mengganggu gitu ya. Ya kita bawanya tidak terlalu banyak ya. Tapi itu ungkapan pengalaman itu kan sudah kita doakan tadi ya. Lalu kita satukan dengan air baptis di gereja. Gitu. Hmm, Terima kasih Romo. ya. Terima kasih, Bang. Maaf, Romo. Ya. Bagaimana kalau seperti melanjutkan dari Katrina tadi, bagaimana jika di paroki itu tidak ada bejana baptisnya, Romo? Oh iya, Air iya. itu juga akan tetap di bawah dalam yang air yang kita doakan pada hari Senin itu tetap Hmm, dibawa ke iya. gereja, kan Mm-mm. karena beda ya Romo dengan air yang pada saat kita mau masuk ke dalam gereja itu kita mengambil air suci dengan yang di bejana itu. Mohon mohon ininya Romo, Oke, gimana ya? penjelasannya. Iya, Terima kasih. Ya, oh iya, beberapa gereja nggak ada bejana baptis. Gimana, Robin? ya sebenarnya yang saya terpikir eh, ada kaitan dengan yang barusan disampaikan oleh Nike. Kalaupun di gereja ada bejana baptis, rasanya tidak semua orang punya akses ke sana. Sama naik ke altar tidak boleh. Kaum awam biasanya banyak banyak yang melihat. Kemudian kalau misalkan bejana baptisnya ada di dalam sakristi, terus mau buka tutupnya yang gede, mau cemplungin air juga akan create apa ya Mm-mm. kejadian yang eh, canggung Iya. lah, akan Mm. butuh banyak penjelasan. Justru yang barusan saya terpikir di bawah airnya tapi volumenya sedikit saja, kita tuangkan saja di dalam tempat air suci, itu pasti ada di semua gereja. Datangnya pagi-pagi sambil kita ngambil itu kita tuangin dikit gitu. Sebab ini kan simbolis ya Romo ya. Bukan Iya. terus kita akhirnya memberkati air bejana baptis itu kan. Sama seperti di LP Gelap Terang juga kan ada latihan yang kita
mengingat sakramen pembaptisan terus ya pakai ember lah, terus pakai mandi lah atau gimana gitu. Jadi kalau menurut saya juga hal bisa dilakukan seperti itu sih, Sim- Ya, simbolis saja. ya saya kira bisa. Ya, setuju. Terima kasih idenya itu. Dan juga air air suci ketika kita masuk ke gereja itu sebelum pandemi sekarang sudah mulai lagi ya. Eh, itu kan juga mengingatkan kita akan pembaptisan. Jadi, oke, saya kira bisa. Dan di sini sebenarnya simbol utamanya itu mengingat kembali pengalaman pembaptisan dan eh, lalu apa ya, menerima kembali anugerah pembaptisan itu. Nah, bisa, ya. Ah, nah, terima kasih Izin Romo ber, Marwan. Kak Robin, izin terima kasih. bertanya, di Surabaya di paroki yang biasa aku kunjungin itu air baptisnya itu Sudah nggak pakai ada. alat. Jadi kayak yang dulu apa, yang semprotan itu loh. Kalau apa taruh tangan di bawah kayak gini, terus ini apa? Jadi nggak akan bisa kami buka alatnya untuk dituangi gitu. Jadi bukan yang mencelupkan jari. Jadi kalau kayak gitu terus Terus dicampur di tangan kayaknya Mbak Erlin. Jadi eh, begini terus nyamperin dikit. sepertinya sih ya. Mungkin, mungkin. Gak apa-apa ya pakai Iya, iya, nggak imajinasi apa-apa gitu ya. kreativitas ya Iya, ini. saya juga ya ini kan simbolis. Paling nggak kita bawa bagian airnya sebagai menunjukkan upaya kita ke gereja. Itu aja paling nggak kita bawa airnya. Nggak usah bawa sebotol besar gitu ya. Lebih menarik perhatian nanti. Banyak penjelasan saya mikirnya awkward ya. Mungkin volume kecil atau ya ditaruh di apalah teman-teman bisa pikirkan dari sekarang. Kan masih ada waktu 1 minggu ya. Paling nggak dibawa ntar dibawa pulang lagi juga nggak apa-apa. Saya kira begitu sih. Karena di modul yang kedua kan juga banyak banyak alternatifnya. Oke, yap, terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya Romo Marwan, Kak Robin, dan Sherlyn. Dan ini ada tambahan dari Frater Berry. Betul, tidak perlu terlalu repot dan aneh-aneh. Yang penting doanya manjur. Dan Amin. ya, ada lagi dari Kak Francesca. Pun di Katedral Jakarta juga seperti di Surabaya. Walaupun banyak yang rusak, tapi rasanya juga susah bukanya. Ada lagi dari Kavania, betul, kepikiran sama dengan Pak Robin. Dijadikan satu dengan tempat air suci. Terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Mumpung ada Romo, ada Pak Robin, ada Kak Susan nih, para senior. Ada Frater Berry, ada Brother Norbert, ada Romo Alis. Banyak narasumber. Oke, kalau yakin tidak ada yang mau bertanya lagi. Kak Susan, ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Nggak ada? Ya, selamat. Pokoknya nggak usah bingung, masuki aja dengan gembira itu sih. Nanti kalau sebenarnya ada satu video kayak tentang penciptaan itu ya. Jadi ada yang video kreatif yang buatnya itu ya. Tapi mungkin nanti saya bagikan aja di WAG kalau misalnya teman-teman mau lihat. Jadi dia secara kreatif kayak menghubungkan antara penciptaan bagaimana penciptaan terjadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tapi nanti aja saya sharing kan. Oke, siap. Baik teman-teman, sudah hampir selesai dan sebelumnya ada fotografer kita Kak Novia yang akan mengambil kenang-kenangan. Bisa di open cam.
Cuman ada satu halaman. Bentar, menunggu yang masih off cam. Silahkan gaya termanis. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah bagus. Oke, udah. Terima kasih. Terima kasih Kak Novia, dan sebelum kita bubaran, Mungkin sedikit sorry, silakan Romo Marwan. teknis tadi ada beberapa yang bertanya, Bruder Norbert dan juga Romo Paul ya. Ada kelompok yang mau melanjutkan langsung perkenalannya ya setelah Pungta ini. Tentu tim yang buka warung siap ya. Bisa, Gitu ya. bisa. Ya, Langsung ya langsung aja terserah. dengan link yang sama ini ada. Oke. Oke. Oke, untuk menutup perjumpaan kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Bella, dan nanti mohon berkat dari Romo Marwan. Silakan Kak Bella. Baik, terima kasih Bu Katrina. Bapak Ibu, selamat Bapak Ibu, Romo, dan saudara-saudara sekalian, selamat malam semuanya. Untuk doa penutup kali ini, karena kita akan memulai retret LRP di minggu pertama ini, maka saya sengaja untuk memilih doa ambillah Tuhan, supaya kita bisa sungguh-sungguh menyerahkan proses retret kita ini dalam bimbingan Allah Tritunggal yang seutuhnya yang membimbing kita gitu. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Roh Kudus, amin. Ambillah Tuhan dan terimalah seluruh kemerdekaanku, ingatanku, pikiranku, dan segala kehendakku. Segala kepunyaan dan milikku, Engkaulah yang memberikan. Padamu Tuhan ku kembalikan. Semuanya milikmu, pergunakanlah sekehendakmu. Berilah aku cinta dan rahmatmu. Cukup itu bagiku. Amin. Mohon berkat dari Romo. Tuhan beserta kita, Allah yang Maha Kasih yang telah mengundang kita untuk semakin dekat dengannya, merasakan kasih-Nya, melimpahkan berkat untuk latihan rohani pemula yang hendak kita laksanakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oh, Terima teman-teman. semuanya. Terima kasih Katrina. Terima kasih. Minggu pertama semuanya.